Sementara itu, saudara, kasus dugaan bunuh diri pasien dalam pengawasan di Demak, Jawa Tengah hanyalah satu dari deretan kasus percobaan bunuh diri maupun upaya kabur dari pasien COVID-19 yang tengah diisolasi. Benarkah wabah COVID-19 ini bisa memicu kecenderungan depresi pada pasien? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi dan juru kamera Anggi dan Kahniar Febrian. Rumah sakit di kawasan Jakarta Timur menjadi saksi adanya pasien dalam pengawasan yang meninggal dunia setelah loncat dari lantai 4. Lokasinya tepat di belakang saya. Seorang PDP berusia 72 tahun diduga mengalami depresi saat menjalani isolasi. Lalu benarkah COVID-19 ini memicu pasien mengalami depresi karena harus menjalankan isolasi? Sederet kasus percobaan bunuh diri atau kabur saat menjalani isolasi dilakukan pasien COVID-19. Tak hanya di dalam negeri, fenomena serupa juga terjadi di seluruh dunia. Banyak pasien COVID-19 yang menolak diisolasi atau dirawat di rumah sakit. Stres dan depresi diduga menjadi penyebab utama. Wisma Atlet telah dijadikan sebagai rumah sakit darurat khusus penanganan COVID-19 oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Maret lalu. Dan rumah sakit darurat ini telah menerima ribuan pasien COVID-19. Masih ada ratusan pasien yang harus menjalani isolasi dan juga perawatan di rumah sakit darurat Wisma Atlet ini. Jika benar COVID memicu terjadinya depresi pada pasien COVID-19, itu artinya di tempat inilah berpotensi banyaknya pasien yang mengalami depresi. Lalu, bagaimana antisipasi yang telah dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Dan bagaimana cara yang dipilih oleh Rumah Sakit Darurat untuk tetap membuat kondisi psikologis pasien tetap sehat pada masa isolasi? Ke dalam ruang perawatan dan isolasi Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, saya mencoba mencari jawabannya. Saya juga harus mengikuti prosedur khusus dan pemeriksaan kesehatan sebelum bisa masuk ke Tower 7, tempat para pasien COVID-19 menjalani isolasi. Seperti para relawan medis dan dokter yang merawat, saya dan juru kamera juga wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap dengan masker dan pelindung wajah. Kami pun menemui seorang pasien positif corona yang mau menceritakan pengalamannya mengusir kebosanan di tengah masa karantina. Pelayanannya saya pikir cukup baik, soalnya di sini kita udah diingetin terus pakai masker lah, terus cuci tangan, terus jaga jarak, terus kita juga tiap harinya itu ada pelayanan psikologis yang buat kita bikin pasien di sini nggak stres atau apa, terus untuk tenaga medis sama perawatnya baik-baik. Biasanya kan Mas ini udah 14 hari, kegiatan apa saja yang dilakukan selama isolasi ini? Bangun pagi saya langsung nyapu, ngepel Ruangan ini sendiri, terus jam 10 saya ke atas biasanya. Ke atas tuh kemana Mas? Ke rooftop lantai 33. Kegiatan apa di sana? Kita berjemur, olahraga. Oh, berjemur, olahraga. Oke. Terus setelah itu saya masuk kamar lagi, cuci baju, bersih-bersih gitu. Sehat jiwa jadi kunci sehat raga. Itulah yang selalu ditanamkan di dalam rumah sakit darurat Corona yang kini merawat hampir 1.000 pasien positif COVID-19. Selain tim medis yang bersiaga, tim psikolog kesehatan juga selalu sedia membantu agar kondisi psikologis pasien tetap sehat. Lantas seperti apa fenomena kejiwaan yang ditemui tim psikolog di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet? Di sini pasien-pasien biasanya karena memiliki penyakit, kemudian merasa mentalnya down dan sebagainya. Disitulah tugas kami untuk meningkatkan motivasi itu. Nah, tugas-tugasnya sendiri sebenarnya cukup lumayan banyak ya. Di antaranya kami dari mulai memberikan konseling secara pribadi yang dilakukan visiting dari psikolog masing-masing ya, baik perorangan maupun dengan seperti acara seperti ini. Jadi acara ini dilakukan refreshing baik kepada pasien maupun sebenarnya nakes ya sebenarnya. Tapi pada pasien ditujukan untuk apa? Memunculkan hormon endorfin pada mereka. Diharapkan dengan rasa semangat, rasa bahagia, hormon endorfinnya akan meningkat. Nah, ketika hormon endorfinnya meningkat, diharapkan proses penyembuhan
terhadap penyakit yang sedang diderita menjadi lebih cepat. Aktivitas ice breaking dan fun games seperti ini jadi menu pemulihan jiwa para pasien setiap hari Senin dan Kamis. Setiap pagi dan malam hari, sebelum beristirahat, pasien yang dikarantina dan tenaga medis yang bertugas juga mendapat suntikan semangat lewat kata-kata positif yang disiarkan ke seantero Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Nah saudara, bukan hanya kegiatan yang dilakukan di dalam tower 7 saja seperti fun game dan juga konseling, tapi tim psikologi dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga menyediakan kegiatan afirmasi, yaitu menyampaikan pesan semangat kepada para pasien untuk memulai harinya dan juga pada saat akan beristirahat pada malam hari. Tujuannya sama, yaitu untuk meningkatkan endorfin para pasien agar proses penyembuhan itu lebih cepat. Agi Kurnia Sandi, Anggi, Gahniar Febrian, Kompas TV, Jakarta. Selamat pagi Bapak-Bapak semua.